Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan lanjut materi berkaitan dengan translation and consolidation of financial statement. Jadi, setelah ditranslate, kemudian nanti akan kita catat konsolidasi laporan keuangan. Kita akan share screen lagi. Oke, jadi tadi sebelumnya saya sudah memberikan latihan ya. Sekarang kita lanjut ke ya, ini. Jadi translation and consolidation. Oke. Jadi dalam materi ini itu nanti juga pertama kita akan melakukan translasi juga. Kita akan lihat dulu illustration-nya. Jadi di sini contohnya di 31 Agustus 2005, Sopak Corporation, jadi Sopak ini adalah US Enterprise ya. No other subsidiaries, dia meng-acquire selling spot rate dari New Zealand dollar ya. 1 NZ dollar itu dolar NZ itu adalah 0,52 US dollar, okay, for 500.000 New Zealand dollars, dibilang, which is used to acquire all 10,000 of a share of $50 NZ dollar, 50 NZ dollar common stock dari Anzac. Okay, Anzac ini adalah New Zealand Enterprises. Jadi berarti dia menggunakan mata uang apa di situ? New Zealand dollar. Oke. Berarti tadi dia menginvest dan meng-acquire 10.000 share, kan? Nah, untuk meng-acquire itu dia mengeluarkan biaya sebesar 500.000 New Zealand ya, 500.000 New Zealand dollar. Berarti untuk mencatat journal entry atas investment kepada foreign subsidiary atau perusahaan anak gitu di luar negeri, maka dicatatlah investment in Anzac Limited Common Stock itu senilai 500.000 NZ dollar dikali dengan spot rate yang pada saat itu adalah 0,52 dolar Amerika, ya kan? Jadi berarti investment itu sebesar 260.000 US dollar, kan? Nah, kemudian ini, Anzac was self-contained in New Zealand, dia bilang. Jadi dia itu di New Zealand lokasinya, kemudian conducted all its operation. Maka functional currency-nya itu digunakan adalah New Zealand dollar. Oke. Okay? Nah, untuk meningkatkan perkembangan atau meningkatkan performa dari perusahaan yang berada di Anzac, maka the board of directors Sopak, jadi tadi kan dia sudah meng-acquire Anzac nih. Nah, board of director-nya memutuskan pay no dividends to Sopak. Jadi dia ingin ketika nanti Anzac memiliki net income nggak dibayarkan dividennya. Jadi nanti akan digunakan untuk meningkatkan performa Anzac ke depan gitu dia bilang kan. Jadi pay no dividends to Sopak in the foreseeable future. Jadi untuk yang masa depan. Berikut itu perlihatkan Anzac prepare the following income statement and balance sheet. Jadi income statement dari Anzac ini, sini ada revenue-nya 300.000 totalnya, kemudian ada cost and expenses, sehingga nanti net income-nya atau return earning-nya itu adalah 24.000 New Zealand dollar. Oke. Okay? Nah ini juga balance sheet-nya, jadi balance sheet-nya total asetnya itu 574.000. Juga dengan total liabilities-nya 50.000 ditambah dengan stockholders equity-nya itu adalah 524.000. Nah, selanjutnya juga diketahui exchange rate-nya. Jadi exchange rate untuk New Zealand dollar ini adalah 31 Agustus 2005 itu 0,52 dollar, kemudian 31 Agustus 2006 0,50, kemudian average-nya itu adalah 0,51. Nah, berikutnya yang perlu dipersiapkan adalah working paper translation. Jadi pertama, berarti kan tadi kan baru diketahui yang dari Anzac-nya. Berarti kita harus mentranslate ke US dollar, ya kan? Nah, maka perlu dipersiapkan translation of financial statement-nya dari functional currency ke reporting currency US dollar. Oke. Oke, terus ya, bentar saya coba
Stop share sebentar. Oke. Berikutnya, wait, coba saya cek dulu. Hmm. Nah, saya cek lagi. Jadi tadi kita sudah sampai ke yang NZAC ini ya. Ya nggak? Nah, setelah tadi, jadi kita translate dulu nih dengan menggunakan yang current method tadi ya, jangan lupa. Jadi apa saja yang ada di current method tadi apa aja di average juga teman-teman harus lihat dari sini pelajari. Jadi pertama tadi apa untuk yang net sales itu berarti masuknya kemana tuh? Masuknya ke yang all other revenue and expenses yang di bawah ya kan ya. Jadi itu menggunakan average rate ya, expenses, revenue gitu. Kemudian lanjut apalagi di sini ada balance sheet, all balance sheet amount. Itu berarti di line pertama kan yang menggunakan current rate, ya enggak? Nah, jadi ini menggunakan current rate. Kemudian selanjutnya untuk yang owner's equity itu ada return earning di sini. Nah, itu menggunakan historical rate yang kita gunakan, ya. Nah, jadi di sini kan terlihat nih total asetnya itu 287.000. Nah, ketika return earning-nya sudah eh, sudah ditranslate juga, kenapa di sini nilainya tidak perlu kita kita gunakan exchange rate yang mana lagi? Karena dia sebelumnya sudah diketahui kan dinilai sebelumnya di income statement-nya kalau nilainya dalam US dollar itu adalah 12.240. Oke? Jadi itu nggak perlu kita ganti lagi exchange rate-nya. Karena kan sudah ada di penjelasan sebelumnya. Yang ini. Oke. Di sini. Ya, udah ada nih ya di sini income-nya. Jadi tinggal dipindahin aja kayak gini. Makanya ada di sini exchange rate-nya. Oke. Nah, setelah kita jumlahkan ini, kemudian nilainya berarti ada selisih kan? Nah, selisihnya ini nanti kita masukkan ke dalam foreign currency translation adjustment. Berarti kalau di sini dikurang, berarti di sini nilainya lebih besar begitu ya, sehingga tidak balance dengan nilai yang ada di asetnya. Oke, jadi berikutnya yang kita lakukan adalah mencatat journal entries dari si Sopak ya. Jadi dia tadi merecord 100% net income dari NZAC ini kan. Nah, tadi kan kita udah tahu tuh net income-nya 12.240 US dollar ya. Jadi kita tinggal langsung catat aja intercompany investment income-nya. Jadi berapa intercompany investment income antara si US dollar antara yang didapatkan oleh SOPAC atau US multinational company ini terhadap investmentnya di NZAC. Kemudian apalagi yang perlu kita catat yaitu foreign currency translation adjustment. Ya, jadi foreign currency itu untuk mencatat other comprehensive income component gitu. Jadi tadi kan sudah dijelaskan juga bahwa adanya selisih dalam foreign currency ini nanti akan dicatat dalam other comprehensive income. Okay. Kemudian dicatat di debit foreign currency translation adjustment senilai 10.240 atas investment. Nah, ini buat nilai foreign currency-nya yang tadi berarti kan dia nilainya itu lebih banyak ya. Jadi kita harus kita kurangi nilainya 10.240 sehingga nanti dia balance. Nah, pencatatannya dalam hal ini berarti kita mencatat foreign currency translation adjustment-nya di debit, investment-nya di credit. Ya, karena nanti kan mengurangi nilai investment-nya dia di NZAC. Sedangkan kalau tadi yang contohnya di soal sebelumnya itu kita catat investment yang Venezuela di debit kan, kemudian foreign currency translation-nya itu di credit. Oke. Nah, ini yang berikutnya kita lakukan yaitu mempersiapkan working paper elimination. Jadi SOPAC Corporation dan subsidiary working paper elimination-nya itu kita mulai masih ingat ya working paper elimination apa aja yang perlu kita eliminate.
Nah, pertama yaitu common stock. Jadi yang perlu kita eliminate di sini adalah common stock dari NZAC itu senilai 260.000. Kemudian ini sebenarnya nilainya sudah ada muncul di sini ya. Juga jadi kita teman-teman lihat panduannya di sini. Oke, 260.000 kan. Kemudian apalagi intercompany investment income tadi kan perlu di-eliminate kan karena dia tadi ada intercompany investment income sebesar 12.240, kemudian investment in NZAC 262 dan foreign currency translation-nya juga di kredit sebesar 10.240. Ya kan ya? Tadi nilainya kan di selisihnya begitu. Jadi working paper elimination ini nanti digunakan untuk mengeliminate semua investment dan juga equity yang terjadi antar intercompany. Oke. Nah, jadi itu adalah tahapan sampai nanti working paper elimination-nya itu disiapkan. Nah, berikutnya kita akan lihat, dulu ya. Oke. Jadi sebelum kita masuk ke remeasurement and translation ini nanti akan teman-teman lihat yaitu di halaman 517 di bukunya. Jadi saya nggak masukin di PPT ini. Jadi di situ ada working paper for consolidated financial statement ya perlu dipersiapkan. Jadi teman-teman tinggal menjabarkan apa aja nilai yang di Sopak Corporation, kemudian apa aja balance yang ada di NZAC, kemudian disesuaikan dengan working paper elimination yang sudah kita buat tadi. Jadi misalnya untuk intercompany investment income itu ada di debit sebesar 12.240 ya kan? Sehingga di consolidated-nya itu udah nggak ada lagi gitu. Jadi itu di eliminate. Apalagi yang perlu kita eliminate tadi di sana, yang di eliminate lagi itu adalah nilai 262.000 investment-nya di NZAC, ya, jadi sehingga nilainya di konsolidasinya udah nggak ada lagi. Dan apalagi tadi ada 260 untuk common stock-nya, dan terakhir yaitu foreign currency translation-nya sebesar 10.240. Ya. Nah, ini adalah comparison dari remeasurement dan translation yang sebelumnya juga sudah kita bahas ya sedikit. Jadi underlying konsepnya apa aja. Jadi translation ini functional currency ya, foreign entity-nya tidak sama functional currency-nya dengan reporting currency. Oke. Nah, ini sebenarnya tambahan informasi aja. Oke, saya akan coba tampilkan working paper untuk consolidated. Oke. Sebentar dulu saya stop share. Oke, kita lihat yang ini ya. I think it's on the book. Nah, jadi dalam pembahasan ini teman-teman diharapkan untuk bisa mempersiapkan konsolidasi laporan keuangan anak di luar negeri endingnya. Nah, jadi tadi adalah proses-proses yang harus kita lakukan untuk mempersiapkan hal tersebut. Saya cari dulu ya. Jadi dia teman-teman bisa lihat di bukunya chapter-nya. Nah, ya, jadi kita akan lihat sedikit. Oke. Ya, ada di sini. Jadi ini adalah wholly owned. Jadi yang tadi saya bilang, ini adalah pengurangannya. Kita catat di sini elimination-nya, apakah dia increase atau decrease itu berdasarkan working paper elimination yang sudah kita buat sebelumnya. Oke. Kemudian dipersiapkanlah consolidated income statement. Jadi kalau dalam income statement ada apa aja yang perlu kita masukkan? Nanti ada revenue di sini kan.
Jadi nilai-nilai ini nanti akan dicatat di sini sehingga nanti terdapat kan net income-nya 92.240 gitu kan. Eh, untuk mengetahui berapa nanti berdasarkan earning per share-nya berapa, nah itu tinggal dapatkan dari 60.000 share outstanding-nya 60.000 nih, dapatlah $1,54 EPS-nya. Kemudian apalagi yang perlu kita konsolidasi itu adalah statement of comprehensive income. Ya. Jadi dalam statement of comprehensive income itu di sini kan ada net income 92.240. Kemudian apalagi other comprehensive income. Jadi apa yang termasuk dalam other comprehensive income tadi? Foreign currency translation adjustment yang tadi kita dapatkan sebesar 10.240. Jadi ini tinggal dikurangi sehingga kita dapatlah berapa comprehensive income-nya. Kemudian lanjut apalagi yang perlu dicari itu consolidated statement of changes in equity. Jadi berarti nilai common stock-nya tadi berapa? Kita lihatnya di sini ya. Jadi di sini nanti kita akan lihat berapa nilai common stock-nya. Itu adalah 600.000, ya. Kemudian return earning-nya itu ada nilainya di sini juga. Nilainya kan totalnya itu 542.240 kan. Jadi ini tinggal penjabarannya aja sehingga dapatkan nanti total balance-nya 1.132. Oke. Sehingga consolidated balance sheet dari Sopa Corporation dan subsidiary kita bisa dapatkan. Nah, jadi tadi kan cash-nya 85, kemudian jadi kita sudah buat dari yang working paper yang sebelumnya ya. Sini lihat yang di belakangnya, kemudian apalagi konsolidasi 60, 95, 400, kemudian totalnya sehingga kita dapat stockholders equity di situ berapa ada common stock-nya, return earning, dan juga total stockholders equity-nya didapat dari sini sama kan ya 1.132.000 sehingga dapatlah balance-nya. Oke. Nah, itu adalah proses yang harus kita lakukan untuk bisa mempersiapkan konsolidasi laporan keuangan anak di luar negeri. Oke, terima kasih buat hari ini. Saya akan kasih latihan homework yang teman-teman bisa kerjakan yang bisa kita bahas minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.